فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال ابن القيم رحمه الله: harabu minar riqqil ladzi khuliqalah wa bulu biriqqin nafsi wa syaitani. Mereka lari, para hamba, dari perbudakan yang mereka diciptakan untuk beribadatan kepada Allah, perbudakan penghambaan kepada Allah. Mereka lari dari penghambaan yang mereka diciptakan untuknya. Wa bulu biriqqin nafsi wa syaitani. Akhirnya mereka dicoba, diberi ujian, diberi musibah berupa penghambaan kepada diri dan syaitan. Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kemarin, ketika seorang menghambakan dirinya kepada selain Allah, maka dia pasti akan menjadi hamba dan budak selain Allah Subhanahu wa taala. Wariqul ladzi khuliqa lahu ibadatullahi azza wajal. Dan penghambaan yang mereka diciptakan untuknya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bulu biriqqin nafsi wa syaitani, dan mereka diberi hukuman berupa penghambaan kepada diri dan syaitan. Haitsu saru ariqa'u linufusihim, ariqa'a linufusihim, dari sisi mereka menjadi budak untuk diri mereka sendiri. Wa ariqa'a li syaitani, dan mereka menjadi budak bagi syaitan. Fama min insanin yafirru min ubudiyatillah illa waqa fi ubudiyati hawahu wa syaitani. Dan tidak ada seorang pun yang lari dari peribadatan kepada penghambaan kepada Allah, melainkan dia pasti akan terjatuh kepada penghambaan kepada hawa nafsunya dan kepada syaitannya. Qala Allah Ta'ala: afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa qauluhu liyakuna lil alamin nadhira. Lam huna li ta'lil. Lam di sini untuk ta'lil. Liyakuna. Fungsi diturunkannya Al-Qur'an adalah agar Rasul menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Wa dhamir fi liyakuna a'idun ila nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan liyakuna di sini dhamirnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu aqrab mazkur, karena itu adalah yang paling dekat penyebutannya. Dan hukum asli dhamir kembali kepada yang paling dekat penyebutannya. Wa li'anna Allah Ta'ala qala litunzira bihi, agar engkau memberikan peringatan dengan Al-Qur'an. Berarti yang jadi peringatan siapa? Memberi peringatan Rasul. Wa qala Ta'ala liunzirakum bihi wa man balag, agar aku memberi peringatan kepada kalian, kata Rasul, dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Fal munzir ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga yang memberi peringatan di sini adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Qauluhu lil alamin yashmalu al-jinna wal ins. Alamin masuk kepadanya jin dan manusia. Qauluhu alladzi lahu mulku samawati wal ardh taqaddama ma'na. Wa qauluhu wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Sabaqa ma'nahuma wa huma sifatun salbiyatun, dan keduanya merupakan sifat salbiyah, penafian. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira al-khalq al-ijad ala wajhin muayyan. Al-khalq itu artinya adalah pengadaan dengan cara tertentu, mengadakan sesuatu dengan cara tertentu. Wa taqdir bimakna taswiyah, dan takdir maknanya adalah taswiyah, menyamakan atau membaguskan. Aw bimakna al-qadha fil azal, atau maknanya ditakdirkan oleh Allah di masa yang lalu. Sudah ditakdirkan dan Allah telah menakdirkannya segala sesuatu di masa yang lalu. Wal awwal asah, tapi makna yang pertama di sini lebih bagus. Allah ciptakan dan Allah perbagus ciptaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu, maknanya apa? Taswiyah, dijadikan sawiyah, dijadikan bagus ciptaan tersebut. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala alladzi khalaqa fasawwa. Ini digandengkan antara khalq dengan apa? Taswiyah, ya kan? Sehingga makna qaddara di situ lebih cocok diartikan apa? Taswiyah.
Dia Allah yang mencipta dan membaguskan ciptaan tersebut. Wa bihi takunul ayat ala tertib az-zikri wal ma'nawi. Sehingga ayat itu menjadilah urutannya urutan penyebutan dan secara makna juga. Allah ciptakan dulu, baru kemudian setelah ciptakan dia apa kan? Dibaguskan, diperbaiki, dibaguskan ciptaannya. Wa ala tsani takunul ayat ala tertib az-zikri. Adapun kalau pakai pendapat yang kedua, maka mana ayatnya menjadi urutannya urutan penyebutannya saja. Adapun dari maknanya tidak. Maknanya mana duluan khalq dengan takdirnya? Kalau dengan makna yang kedua, takdirnya adalah qadha, maknanya. Maknanya qadha. Sehingga urutannya hanya urutan secara tertib penyebutan saja, penciptaan, baru setelah itu disebutkan apa? Takdir, qadha. Adapun ada maknanya, hakikatnya, maksudnya aslinya duluan apa dulu? Takdir baru apa? Khalq, ciptaan. Paham ya maknanya ya? Ini tartib zikri, yang di atas tartibnya tartib zikri, penyebutannya ya urutannya juga kan khalq duluan, baru apa nih? Taswiyah. Nah, dan juga secara makna pun memang seperti itu kenyataannya. Diciptakan dulu baru di taswiyah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun faedah yang bisa kita ambil insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.